Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Fahmina dengan NIM 1194020054. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu film yang aku suka banget. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang hal-hal yang menarik dan juga pesan dakwah yang terkandung di film Mimpi Ananda Raih Semesta. Baik, jadi film Mimpi Ananda Raih Semesta merupakan sebuah film motivasi yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini dirilis pada tanggal 4 Mei 2016 yang dibintangi oleh Acha Septriansa, Kinaryosi, Chodil Asadi Alam, Tuki Ripnu Kana, dan Chelsea Riani. Baik, langsung saja film ini dibuka dengan menampilkan sebuah gedung Saldonia Theatre Oxford di England. Terdengar kemudian seorang perempuan yang sedang membacakan pidato kelulusan sambil meneteskan air mata. Ia mencoba menceritakan bagaimana pentingnya pendidikan dan orang yang berperan banyak dalam pendidikan yang ia capai. Dengan berlinang air mata, ia menyampaikan pidatonya. Nah, jadi film ini menceritakan tentang Tupon, wanita tua di kaki Gunung Kidul, tanpa kenal lelah membesarkan Sekar Palupi untuk terus sekolah. Sang ibu yang buta huruf yang selalu membawa Sekar Palupi melihat alam semesta. Tupon selalu menunjukkan lintak-lantik bintang yang cerdas, planet Mars. Ia selalu bilang bahwa Sekar bisa ke sana dengan ilmu pengetahuan. Sekar mampu meraih gelar master dalam bidang astronomi di Oxford University, Inggris. Film ini menampilkan tentang desa kecil tempat tinggal Sekar Palupi. Acha Septriansa terbilang belum memasuki era modern, masih kental dengan kebudayaannya di sana. Banyak warga yang masih buta huruf, pernikahan di usia dini, anak kecil lebih memilih untuk mengangon sapi daripada sekolah. Bahkan setiap tahunnya kurang lebih hanya 4 orang saja yang berhasil dan mampu menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Semua juga dipengaruhi oleh ekonomi penduduk desa. Sekar Palupi hampir tak diterima oleh pihak sekolah, namun ibunya Tupon tetap kekeh melakukan segala cara agar anaknya bisa belajar dari sekolah. Palupi kecil sempat menolak untuk masuk sekolah. Bahkan dengan beraninya dia cabut dan tak masuk sekolah karena dibully oleh rekan-rekannya, hingga berujung ia dikeluarkan dari sekolah. Di saat yang sama, ayah Palupi mengajak pindah ke desa lain dan tentu saja Palupi juga pindah ke sekolah lain. Di tempat sekolah yang baru, Palupi menjadi lebih rajin dan giat untuk belajar. Tidak ada guru yang sombong atau pilih kasih dan mendapatkan rekan yang baik tanpa adanya semua dari rekannya. Demi anak, apapun pasti akan dilakukan oleh orang tua. Tak lama, ayah Sekar meninggal dunia saat bekerja di penggalian dan tertimbun batu besar. Mau tidak mau, Tupon selalu berusaha dan bekerja keras untuk menghidupi anaknya dan juga pendidikan Sekar. Walau hujan turun deras dan sangat lebat, Tupon rela menempuhnya demi mencarikan sebuah pensil agar Sekar bisa mengerjakan tugas dari sekolahnya. Budaya kental yang masih melekat di pedesaan Sekar salah satunya adalah perjodohan. Nah, saat Sekar beranjak dewasa, Sekar dijodohkan oleh seorang duda beranak satu. Beruntung Tupon tidak langsung mengiyakan apa kata mereka dan lebih mendengarkan pilihan Sekar untuk melanjutkan kuliah. Kuliah lulus di salah satu universitas negeri yang ada di Yogyakarta. Hingga akhirnya dengan kemampuan Sekar, kerja keras, dan dukungan dari sang ibu dengan penuh, Sekar dapat melanjutkan pendidikannya di Oxford Universitas Inggris. Tak habis sampai di situ, bagi Sekar sosok Tupon adalah orang yang sangat berarti baginya. Dia ada hingga sekarang mencapai keberhasilannya tak jauh atas kerja keras, doa, dan dukungan dari sang ibu. Tapi Sekar tidak tahu bahwa sosok yang sangat berarti baginya telah tiada lagi di dunia ini. Telah meninggalkan Sekar Palupi sendirian tanpa Sekar tahu. Hingga akhirnya Sekar mendapatkan gelar magister lalu pulang ke kampung halamannya mendapatkan seisi rumah yang sangat kosong, seakan sudah lama tidak pernah ditinggali tanpa penghuni. Sekar menemui Embo dan Embo menceritakan semuanya dan Sekar pun pergi ke kuburan ibunya ya. Nah, baik, hal yang menarik di film ini yaitu yakin dan percaya dengan cita-citanya.
Tupon atau ibunya Sekar sangat yakin dan percaya bahwa anaknya akan bisa sukses. Kita bisa melihat ya keyakinan sang ibu yang ingin anaknya harus bisa lebih hebat dari ibunya. Hal ini tentu saja diinginkan oleh seorang ibu. Dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik, kita perlu adanya keyakinan di dalam diri, tidak kenal lamanya putus asa. Misalnya pengorbanan orang tua demi anak. Apapun itu demi anak, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jika bisa melebihi ibu dan ayah, harus bisa lebih sukses, dan kita sebagai anak harus lebih sukses dari ibu dan ayah ya. Namun peran yang paling terlihat adalah sosok Tupon. Tupon selalu mempersiapkan segala kebutuhan Sekar agar Sekar bisa bersekolah, dimulaikan dari mendaftarkan ke sekolah. Bahkan Tupon rela menempuh hujan yang sangat deras agar Sekar tetap bisa mengerjakan tugas sekolahnya. Dari film ini kita bisa ambil mengenai besarnya pengorbanan orang tua terhadap anak. Film ini membuat saya terkagum-kagum dan sampai meneteskan air mata ya, karena begitu terharu juga melihat adegannya yang sangat luar biasa sekali tentang seorang yang berperan penting dalam pendidikan, yaitu hal utamanya pastinya seorang ibu ya. Tak hanya kaya akan pesan moral, film yang dibintangi oleh Kinaryoshi dan Acha Septriasa ini juga sangat unik. Pasalnya di tengah himpitan ekonomi, seseorang bisa meraih mimpi karena adanya dorongan yang kuat dari dalam diri dan orang sekitar. Baik, cukup segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.